Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku yang dirahmati Allah. Perjalanan hidup kita sebagai manusia akan melalui beberapa tahapan. Setelah kita hidup dalam kandungan ibu, kita akan dilahirkan ke alam dunia. Setelahnya, kita semua akan mengalami kematian. Seperti firman Allah, "Mengapa kamu kafir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, padahal kamu tadinya mati? Lalu Allah menghidupkan kamu, kemudian kamu dimatikan dan dihidupkannya lagi. Kemudian kepadanya lah kamu dikembalikan." Quran Surat Al-Baqarah ayat 28. Saudaraku yang dirahmati Allah, setelah melalui fase kematian, kita akan berada di alam kubur atau alam barzah. Kemudian kita akan memasuki alam akhirat, sebuah perjalanan terakhir yang ditempuh oleh manusia. Kehidupan alam akhirat, disinilah tempat tinggal kita, tempat bermukim yang paling kekal selama-lamanya. Ada dua tempat di alam akhirat yang akan menjadi tempat tinggal kita, yaitu surga dan neraka. Setelah itu, tidak ada lagi alam yang lain. Dan di dalam Al-Quran, Allah Ta'ala juga banyak menyebutkan sifat akhirat, yaitu bahwa kehidupan di alam akhirat adalah kehidupan yang lebih baik dan kekal. Dan sesuai dengan sebutannya, alam akhirat adalah alam yang terakhir. Kehidupan akhirat adalah kehidupan setelah dunia berakhir. Percaya adanya kehidupan akhirat termasuk ciri-ciri orang yang sempurna dalam keimanan dan ketakwaannya kepada Allah. Sedang kehidupan akhirat adalah lebih baik dan lebih kekal. Quran Surat Al-A'la ayat 17. Pada fase kehidupan akhirat ini, kita akan melalui beberapa tahapan. Setelah melalui alam barzah, kita semua akan dibangkitkan dan dikumpulkan di suatu tempat yang disebut padang mahsyar. Di padang mahsyar, setiap manusia akan mulai diadili, tergantung amal perbuatannya dengan diiringi oleh dua malaikat. Satu malaikat sebagai pengiring dan satu lagi sebagai saksi atas semua perbuatan di dunia. Setelah melewati tahapan di padang mahsyar, manusia akan melalui yaumul mizan, yaitu hari penimbangan amal baik dan amal buruk. Di sini, amal manusia mulai ditimbang antara yang baik dan yang buruk. Jika manusia lebih berat timbangan amal kebaikannya, maka dia akan mendapat keselamatan, begitu pula sebaliknya. Tahapan selanjutnya adalah yaumul hisab, yaitu perhitungan amal. Amal perbuatan yang kita lakukan selama di dunia kemudian akan dihitung pada saat yaumul hisab. Dan tibalah kita pada tahapan terakhir sebelum manusia dimasukkan ke dalam surga atau neraka, yaitu jembatan Shirathul Mustaqim. Setelah amal dihitung, manusia akan berjalan melewati jembatan Shirathul Mustaqim ini. Cara dan keadaan menyeberang setiap manusia di jembatan ini pun berbeda-beda. Bagi yang timbangan amal kebaikannya lebih banyak, ia akan mudah menyeberanginya. Sebaliknya, bagi yang amal buruknya lebih banyak, maka jembatan ini akan berubah seperti sekecil rambut yang dibagi 7 sehingga akan menyulitkannya. Agar manusia sampai di surga, maka dia harus bisa melewati jembatan Shirathul Mustaqim. Lantas, adakah jalan pintas agar kita tidak harus melewati jembatan Shirathul Mustaqim? Simak video ini ya sampai akhir agar tidak tersesat. Jangan lupa juga dukung channel ini dengan klik like dan subscribe. Saudaraku yang dirahmati Allah, jembatan Shirathul Mustaqim terbentang di atas neraka menuju surga. Digambarkan jembatan ini lebih tipis dari rambut. Jembatan Shirathul Mustaqim juga lebih tajam dari pedang. Rasulullah SAW bersabda, dan neraka jahanam itu memiliki jembatan yang lebih tipis dari pedang. Di atasnya ada besi-besi yang berpengait dan duri-duri yang mengambil siapa saja yang dikehendaki Allah. Dan manusia di atas jembatan itu ada yang melintasinya laksana kedipan mata, ada yang laksana kuda yang berlari kencang, dan ada yang laksana unta berjalan. Dan para malaikat berkata, "Ya Allah, selamatkanlah, selamatkanlah."
maka ada yang selamat dan juga ada yang digulung dalam neraka di atas wajahnya. Hadis riwayat Ahmad. Lantas bagaimana cara agar kita bisa selamat dari jembatan Shiratal Mustaqim tanpa harus melewatinya? Dalam kitab Daqaiqul Akbar fi Zikril Jannah wan Nar karangan Abdul Rahim bin Ahmad Al-Khodi, dijelaskan di situ bahwa ada orang-orang yang akan mengendarai perahu untuk melewati jembatan Shiratal Mustaqim nantinya. Ketika manusia tegang karena akan melintasi jembatan Shiratal Mustaqim, para malaikat pun juga akan ikut tegang. Karena itu mereka berdoa, "Ya Tuhan, selamatkanlah, selamatkanlah." Hadis riwayat Bukhari. Dalam hadis juga diceritakan, ada yang melintas seperti orang berlari, ada pula yang melintas seperti orang berjalan cepat, dan ada yang berjalan seperti orang berjalan normal. Dan manusia yang terakhir melintas adalah seorang laki-laki yang telah hangus terbakar api dan menghadapi kesulitan di atasnya. Kemudian dimasukkan Allah ke dalam surga berkat karunia, kemuliaan dan rahmatnya. Hadis riwayat Tabrani. Melewati jembatan Shiratal Mustaqim juga bisa menggunakan perahu. Namun hanya orang-orang tertentu yang akan menggunakan perahu itu. Yang akan menjadi kapal atau perahu menuju surga Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah masjid. Ya, orang-orang yang beruntung yang akan berada dalam perahu itu adalah mereka yang gemar melaksanakan ibadah di dalam masjid. Dalam kitab tersebut diceritakan bahwa ada satu kaum yang berada dekat jembatan. Mereka menangis dan berharap ada yang menolong mereka, sembari berkata, "Siapakah gerangan yang bakal menyelamatkan kita dari api neraka? Padahal kita tidak kuasa melewati jembatan ini." Malaikat Jibril pun datang dan bertanya, "Hal apa yang membuat kaum itu tak bisa melewati jembatan ini?" Mereka pun menjawab bahwa mereka takut melewati jembatan ini. Malaikat Jibril pun berkata, "Apakah ketika di dunia kalian menemui lautan? Bagaimana kalian menyeberanginya?" Mereka pun menjawab bahwa mereka menggunakan perahu untuk menyeberang. Malaikat Jibril pun datang dengan membawa masjid dalam bentuk perahu. Masjid ini tempat yang sering mereka datangi ketika di dunia. Mereka beribadah di dalamnya. Mereka pun duduk di dalam perahu itu. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam selalu mewanti-wanti umatnya untuk melakukan sholat berjamaah. Hal ini sesuai hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu an. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Siapa saja yang menjaga sholat 5 waktu secara berjamaah, maka ia menjadi orang pertama yang melintasi jembatan As-Sirat yang secepatnya seperti kilat menyambar. Kemudian dikumpulkan Allah bersama golongan tabi'in." Hadis riwayat Tabrani. Masjid akan menjadi perahu yang bisa kita tumpangi untuk melewati jembatan Shiratal Mustaqim. Semoga kita bisa istiqomah sholat berjamaah di masjid. Wallahu a'lam bishawab. Terima kasih sudah menonton video ini hingga akhir. Jangan lupa share agar lebih banyak yang mendapat manfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.